Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, dear brothers and sisters in the Lord. Senang sekali bisa melihat saudara semua hadir kembali di ibadah RGM, baik yang di APL maupun yang di Zoom. It's great to see all of you here back at RGM services, both at APL and Zoom. Bulan ini kita akan memasuki bulan kematian dan kebangkitan Tuhan. This month we enter the month of God's death and resurrection. Dan judul khotbah malam ini adalah pentingnya salib Tuhan. And the title of my sermon tonight is the significance of the cross. Ketika kita berbicara tentang salibnya Tuhan, banyak sekali orang Kristen dan pengajaran sesat yang menyalahgunakan pengertian dan tujuan salib yang sesungguhnya. When we talk about the significance of the cross, many Christians and false teachings today misuse the true meaning and purpose of the cross. Banyak sekali yang mengira ketika dengan membeli aksesoris salib atau memakai kalung kayu salib, menggantungkan kayu salib di rumah, maka semuanya akan baik-baik saja. Tidak ada penyakit, tidak ada roh jahat, dan tidak ada kutukan. Many people assume that by buying cross accessories or by wearing a cross necklace, hanging a cross in their home, then everything will be okay, from having no illnesses to having no evil spirits disturbing them. Itu semua adalah salah dan menyesatkan. All of that is wrong and misleading. Apa yang sebenarnya Alkitab mau ajarkan tentang salibnya Tuhan? What does the Bible actually want to teach us about God's cross? Ya, memang benar kita semua sudah tahu bahwa tanpa adanya pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, maka kita semua yang berdosa akan mati. Seperti yang telah tertulis di Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa adalah maut. Yes, it's true. We all already know that without God's sacrifice on the cross, then all of us who sin will perish, as written in Romans 6 verse 23, that the wages of sin is death. Tapi pertanyaannya, mengapa harus salib? But the question is, why did it have to be the cross? Padahal salib di zaman dulu adalah hal yang paling rendah dan sangat hina di mata dunia. Actually, the cross in ancient times was the lowest and most despicable thing in the world's eyes. Hanya orang-orang dengan dosa yang sangat keji yang akan dihukum mati melalui salib. Only people with the most heinous sins will be sentenced to death on the cross. Pernahkah kita kepikiran, mengapa kok Bapa di sorga mengizinkan Tuhan untuk mati secara hina seperti begini ya? Have you ever thought, why did the Father allow Jesus to die in such a despicable way as this? Mengapa harus sampai dihianati, direndahkan secara publik, disiksa dan disalib seperti itu? Why did he have to be betrayed, humiliated publicly, tortured, and crucified that way? Bukankah kalau Tuhan Yesus matinya tidak disalibkan, maka akan lebih banyak orang yang tidak akan memandang rendah salib Yesus? If he had not been crucified, then wouldn't there be more people that would not look down on the cross of Jesus? Mari sama-sama kita akan lihat jawabannya yang terdapat di dalam beberapa ayat. Let us look at the answer together, which is contained in several verses. Yang pertama kita akan lihat dari ayat 1 Korintus 1 ayat 18 yang berkata, sebab pemberitaan tentang salib aneh dan tidak masuk akal memang adalah suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa dan yang mati secara rohani karena mereka menolak itu. Tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, pernyataan itu adalah kekuatan Tuhan. First, we will look at 1 Corinthians 1 verse 18 that says, for the message of the cross is foolishness, absurd and illogical to those who are perishing and spiritually dead because they reject it. But to those who are being saved by God's grace, it is the manifestation of the power of God. Mengapa Paulus harus berkata bahwa kabar salib itu aneh dan tidak masuk akal bagi mereka yang bodoh, artinya bagi mereka yang mati secara spiritual?
Why did Paul have to say that the message of the cross is absurd and illogical for those who are foolish, meaning those who are spiritually dead? Karena salib di mata Tuhan, di mata dunia adalah hukuman yang paling rendah. Dan fakta bahwa Tuhan mau disalibkan menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah orang yang sangat rendah dan hina di mata dunia. Terlebih lagi di hari kematiannya, Tuhan ditolak, Tuhan dikhianati oleh murid-muridnya sendiri dan bahkan tidak sanggup menyelamatkan dirinya. Because the cross in the world's eyes is the lowest form of punishment, and the fact that Jesus was willing to be crucified shows that God is a very lowly person in the eyes of the world, and even more so on the day of his death, where Jesus was rejected and betrayed by his own disciples and was even unable to save himself. Kisah Para Rasul 26 ayat 24 berkata, ketika Paulus sedang membela diri, Festus berkata dengan keras, "Paulus, kamu sudah gila. Pendidikanmu yang tinggi membuatmu menjadi gila." Acts 26 verse 24 says, while Paul was making this defense, Festus said loudly, "Paul, you are out of your mind. Your great education is turning you toward madness." Di konteks ayat ini, Paulus sedang mengabarkan kesaksian dia mengenai Tuhan. Dan seketika itu juga, Festus adalah seorang gubernur Romawi, seseorang yang pintar, memanggil Paulus orang gila hanya karena kesaksiannya. In the context of this verse, Paul was sharing his testimony about Jesus, and immediately Festus, who is a Roman governor, an intelligent man, called Paul crazy just because of his testimony. Dalam catatan Tacitus, sejarawan orang Roma, berkata bahwa kabar salib Tuhan itu adalah berita yang membahayakan dan penuh dengan tahayul. Sehingga orang yang percaya dengan kematian Yesus di atas kayu salib adalah orang yang percaya dengan tahayul. Itu adalah cara dunia memandang salib dan memandang orang-orang yang percaya akan kematian Tuhan. In the records of Tacitus, a Roman historian, he said that the message of the cross was dangerous and full of superstition, such that people who believe in the death of Jesus on the cross were people who believe in superstitions. That is the way the world views the cross and views those who believe in Jesus' death. Tapi apakah kita perlu merasa ciut hanya karena omongan para orang-orang pintar di dunia yang menganggap bahwa kematian Tuhan itu adalah tahayul? But do we need to feel small just because of what the intelligent people of the world who view his death as superstition say? Sekali-sekali jangan. Never do so. Karena Tuhan yang mati di atas kayu salib telah bangkit di hari ketiga. Dan itu membuktikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup dan nyata. Seperti yang telah dikonfirmasi oleh Paulus di 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 21. Sebab jika orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka imanmu hanyalah angan-angan belaka, sia-sia, tidak berbuah. Dan kamu masih tetap berada di dalam dosa-dosamu, di bawah kuasa dan hukuman dosa. Dan lebih jauh lagi, mereka yang telah mati dalam persekutuan rohani dan persatuan dengan Kristus telah binasa, terhilang. Ayat 19, jika kita yang ada di dalam Kristus hanya mempunyai pengharapan dalam hidup ini saja, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dan patut dikasihani. Tetapi kenyataannya ialah bahwa Kristus, Mesias, telah dibangkitkan dari antara orang mati, dan ia menjadi yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Sebab karena oleh seseorang manusia, maut telah datang ke dalam dunia, maka oleh seorang manusia pula kebangkitan orang mati telah terjadi. Because Jesus, who died on the cross, rose on the third day, and this proves that Jesus is a living and real God. As Paul had confirmed in 1 Corinthians 15, verse 16 to 21, that says, "For if the dead are not raised, then Christ has not been raised.
And if Christ has not been raised, your faith is mere delusion, futile, fruitless, and you are still in your sins, under the control and penalty of sin. And further, those who have died in spiritual fellowship and union with Christ have perished, are lost. If we who are abiding in Christ have hope only in this life, and that is all, then we are of all people most miserable and to be pitied. But the fact is that Christ, the Messiah, has been raised from the dead, and he became the first fruits of those who have fallen asleep in death. For since it was through a man that death came into the world, it is also through a man that the resurrection of the dead has come. Paulus sendiri berkata bahwa jika Tuhan hanya mati dan tidak bangkit, maka iman kita terhadap Yesus hanyalah sia-sia. Paul himself also said that if Jesus only died and did not rise again, then our faith in Jesus is in vain. Tetapi faktanya Tuhan bangkit dari kematiannya di atas kayu salib. But the fact is that Jesus rose from his death on the cross. Dan karena itu iman kita terhadap Yesus tidaklah sia-sia. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. And because of this, our faith in Jesus is not in vain. The God we worship is a living God. Paulus yang tahu tujuan kematian Tuhan lewat di atas kayu salib, yaitu menyelamatkan kita dari dosa, dengan sangat berani untuk tetap mengabarkan kepada banyak orang tentang salibnya Yesus. Paul, who knew the purpose of his death on the cross was to save us from sin, very bravely continued to share about Jesus' cross to many people. Tetapi di mana orang yang mati secara rohani tidak akan bisa melihat kekuatan Tuhan lewat salibnya Tuhan. Where people who are spiritually dead would not be able to see God's power through his cross. Maka dari itu Paulus dengan tegas memisahkan dua kategori orang di satu ayat ini. Therefore, Paul clearly distinguishes two categories of people in this one verse. Paulus berkata bahwa hanya mereka yang menolak Yesus dan yang telah mati secara spiritual yang akan menolak kabar salib Tuhan, dan mereka yang percaya akan salib Yesus akan melihat kabar itu sebagai kekuatan dari Tuhan. Paul said that only those who reject Jesus and have become spiritually dead would say that the message of the cross is foolish, whereas those who believe in the cross of Jesus will see that this message reflects God's power. Dari satu ayat ini saja kita bisa menangkap satu hal mengapa Tuhan harus mati di atas kayu salib. From this one verse alone, we can understand one reason why God had to die on the cross. Hal pertama yang bisa kita dapati adalah salib menyatakan kekuatan Tuhan untuk mematahkan kutuk dosa. The first thing we can comprehend is that the cross reflects God's power to break the curse of sin. Ketika banyak sekali orang di dunia ini yang melihat bahwa kematian Tuhan di atas kayu salib sangatlah aneh dan tidak masuk akal, kita bisa diyakinkan lewat firman-Nya bahwa kematian Tuhan di atas kayu salib menyatakan kekuatan Tuhan. When many people in this world see that God's death on the cross is very absurd and illogical, we can be convinced through His word that God's death on the cross shows God's sacrifice and His redeeming power. Galatia 3 ayat 13 berkata, Kristus telah membeli kemerdekaan kita dan menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan kutuknya dengan menjadi kutuk bagi kita. Seperti yang tertulis, terkutuklah setiap orang yang tergantung disalibkan pada kayu salib. Galatians 3 verse 13 that says, Christ purchased our freedom and redeemed us from the curse of the law and its condemnation by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs crucified on a tree cross. Siapa yang sanggup melakukan ini? Who is able to do this? Siapa yang rela berkorban mati di atas kayu salib tanpa dosa apa-apa dan malah menanggung dosa orang-orang yang mengkhianati dia? Who is willing to die on the cross without any sin and instead bear the sins of those who betrayed him? Hanya Tuhan Yesus kita
yang sanggup dan mau melakukan hal ini. Only our Lord Jesus is able and willing to do this. Ketika konsep dunia menekankan bahwa seseorang harus mati untuk raja, tetapi Tuhan, Sang Pencipta kita, Raja kita, mati terlebih dahulu bagi ciptaannya dengan cara yang paling hina. When the worldly concept emphasizes that one must die for the king, we have been shown that our God, the Creator and King, died first for His creation in the most despicable way. Lewat pengorbanan salibnya Tuhan, setidaknya kita yang berdosa memiliki kesempatan kedua untuk bisa memperbaharui kehidupan kita dengan benar sesuai dengan ajarannya. Through the sacrifice of His cross, at least we sinners have a second chance to renew our lives properly according to His teachings. Sikap benar seperti apa yang seharusnya saudara miliki ketika ada seseorang yang rela mati bagi saudara supaya saudara bisa memiliki kesempatan kedua untuk hidup di dalam dunia ini? What kind of right attitude should you have when someone is willing to die for you so that you can have a second chance in life? Bukankah seharusnya rasa syukur yang harus meliputi hati saudara? Shouldn't gratitude pervade your heart? Jika memang benar saudara adalah orang yang memiliki rasa syukur itu, bagaimana saudara mengungkapkan rasa syukur saudara? If it's true that you are a person who has that gratitude, how do you express that gratitude? Apakah saudara hanya ngomong terima kasih Tuhan? Apakah itu saja sudah cukup? Is it enough to just say thank you to God? Apakah ngomong aku mencintaimu Tuhan? Apakah itu sudah cukup? Is it enough to say I love you God? Apa yang firman Tuhan katakan jika kita sungguh-sungguh bersyukur dan mencintai Tuhan? What does God's word say if we are truly thankful and love God? Firman Tuhan telah berkata di Yohanes 14 ayat 15, "Jika kamu sungguh mengasihi aku, maka kamu akan menyimpan dan menaati perintah-perintahku." The word of God says in John 14 verse 15, "If you really love me, you will keep and obey my commandments." Cara untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan hanyalah satu, yaitu dengan menaati seluruh perintah-perintah Tuhan. There's only one way to show our gratitude to God, which is to keep and obey His commandments. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tolong ingat pentingnya salib Tuhan yang telah kita baca tadi, bukan untuk mengusir setan, bukan untuk dijadikan jimat, bukan untuk menyembuhkan penyakit. Jangan lagi percaya dengan para pengajar sesat yang selalu mengutip Yesaya 53 ayat 5. Dear brothers and sisters in the Lord, please remember the significance of God's cross is not to be used to cast out demons, not to be used as talisman to cure diseases or ward off curses. No, do not believe anymore in false teachers who quote Isaiah 53 verse 5. Banyak sekali yang mengutip Yesaya 53 ayat 5 yang berkata dengan bilur-bilur Tuhan lewat salibnya kita telah disembuhkan. Entah dari penyakit apa, setiap kali doa dengan bilur-bilur Tuhan pasti kamu sembuh. Itu salah saudara-saudari, itu tidak sesuai dengan konteks kebenaran firman. Many people quote Isaiah 53 verse 5 which says that by the stripes of the Lord, through His cross we are healed. Whatever the disease, every time we pray with the stripes of the Lord, we will definitely be healed. That is wrong, friends. That is not according to the context of the word. Yesaya 53 ayat 5 berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia di sini adalah Tuhan. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dosa kita, ketidakadilan kita, kezaliman kita. Ganjaran yang ditimpakan kepadanya ditimpakan kepada kita, dan oleh bilur-bilur, luka-luka yang ditimpakan kepadanya kita menjadi sembuh. Isaiah 53 verse 5 which says, "But He was wounded for our transgressions, He was crushed for our wickedness, our sin, our injustice, our wrongdoing." He in here is God.
The punishment required for our well-being fell on him, and by his stripes wounds we are healed. Konteks ayat ini sedang memberitahukan kita bahwa Tuhan menyembuhkan kita atas dosa-dosa kita. The context of this verse is telling us that God heals us from our sins. Menyembuhkan kita atas kutukan dosa. Kata menyembuhkan di sini bukan dipakai sebagai doa ataupun jimat ketika orang sedang sakit, bukan saudara. Heals us from the curse of sin. The word heal here is not to be used as a prayer or a talisman when someone is sick. No, friends. Tuhan mati lewat salibnya bukan dinyatakan agar kita bisa bebas melakukan dosa. God's death through his cross was not put forth so that we could be free to sin. Tapi bagi siapapun yang masih suka hidup dan melakukan dosa, walaupun sudah tahu mengaku sebagai orang Kristen dan mengetahui kebenaran akan tetap dihukum. Seperti yang telah tertulis di Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman atas kesalahan bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang hidup, yang tidak lagi menuruti keinginan daging, tetapi yang hidup oleh roh, sebab hukum roh, yaitu hukum kehidupan yang ada di dalam Kristus Yesus, telah memerdekakan aku dari hukum dosa dan hukum maut. But for those who still likes to live in sin and commit sin, even though they claim themselves as a Christian and already know the truth, will still be punished as written in Romans 8 verse 1 to 2, which says, therefore, there is now no condemnation, no adjudging guilty of wrong for those who are in Christ Jesus, who live and walk not after the dictates of the flesh, but after the dictates of the Spirit. For the law of the Spirit of life, which is in Christ Jesus, the law of our new being, has freed me from the law of sin and of death. Firman Tuhan berkata, tidak akan ada lagi hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Yang artinya hidup dan berjalan tidak sesuai dengan daging, melainkan hidup dituntun oleh roh. The word of God says there will be no more condemnation for those who are in Christ, which means those who live and walk not according to the flesh, but live according to the Spirit. Jadi bisa disimpulkan orang yang masih mau hidup di dalam daging dengan sengaja dan tidak mau hidup dalam roh secara sengaja, maka tidak akan luput dari hukuman kekal. So it can be concluded that people who intentionally still want to live in the flesh and also purposely do not want to live in the Spirit will not escape eternal punishment. Itu adalah kuasa Tuhan lewat kayu salibnya. That is the power of God through his cross. Tuhan bisa menyembuhkan kita dari dosa kita ketika kita bertobat. God can heal us from the sickness and decay of our sin when we repent. Sebaliknya, Tuhan juga akan menghukum orang-orang yang masih mau terus-menerus hidup di dalam dosa. On the other hand, he can condemn those who continue to deliberately indulge in sin. Yang kedua, kepentingan salib Tuhan terlihat di 1 Petrus 2 ayat 24. Secondly, the importance of God's cross is seen in 1 Peter 2 verse 24. Yang berkata, dia sendiri telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita mati bagi dosa dan hidup bagi kebenaran. Oleh luka-lukanya kamu telah disembuhkan. Which says, he personally bore our sins in his own body on the tree, as on an altar, and offered himself on it, that we might die, cease to exist to sin, and live to righteousness. By his wounds you have been healed. Dari ayat ini kita tahu bahwa salibnya Tuhan menyatakan pentingnya untuk berhenti berdosa dan hidup di dalam kebenaran. From this verse we know that God's cross shows the importance of overcoming sin
and living in righteousness. Seberapa banyak dari kita yang sering berpikir bahwa salibnya Tuhan tidak menuntut apa-apa dari kita? How many among us often think that God's cross does not require anything from us? Banyak sekali di antara kita yang mengaku sebagai anak Tuhan memang bersyukur dengan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Tetapi selalu dengan bebas melakukan dosa dan dengan yakin pasti akan tetap masuk surga. How many among us often think that God's cross does not require anything from us? Many of us who confess to be God's children are indeed grateful for God's sacrifice on the cross, but after that freely commit sin and will certainly continue to commit sin. Tetapi 1 Petrus 2 ayat 24 berkata sebaliknya. Dari firman ini bisa kita simpulkan bahwa Tuhan mati di atas kayu salib secara sukarela agar kita bisa berhenti berdosa dan agar kita bisa hidup di dalam kebenaran. Oleh karena luka-lukanya di kayu salib, kita telah disembuhkan secara spiritual. But 1 Peter 2 verse 24 says otherwise. From this word, we can conclude that God died on the cross voluntarily so that we can stop sinning and live in righteousness. And because of his wounds on the cross, we are healed spiritually. Ini membuktikan adanya tuntutan buat seseorang yang telah percaya dengan salib Yesus dan itu adalah hidup di dalam kebenaran. This proves that there is a requirement for one who has believed in the cross of Jesus, and that is to live in righteousness. Kesannya memang seperti diulang-ulang, tetapi memang itulah kebenarannya. It seems repetitive, but that's the truth. Roma 8 ayat 3-4 berkata, sebab Tuhan telah melakukan apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, yaitu melemahkan kekuatannya oleh daging, seluruh sifat manusia yang tidak memiliki Roh Kudus, dengan mengutus anaknya sendiri dalam rupa daging yang berdosa dan sebagai korban karena dosa. Tuhan telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, menaklukkan, mengalahkan, mencabut kuasanya atas semua orang yang menerima pengorbanan itu. Ayat 4, supaya tuntunan hukum Taurat yang benar dan adil dapat dipenuhi sepenuhnya di dalam diri kita, yang hidup dan bergerak bukan menurut keinginan daging, tetapi menurut keinginan roh. Kehidupan kita tidak diatur oleh standar-standar dan menuruti perintah-perintah daging, tetapi dikuasai oleh Roh Kudus. Romans 8 verse 3-4 says, for God has done what the law could not do, its power being weakened by the flesh, the entire nature of man without the Holy Spirit, sending his own Son in the guise of sinful flesh, and as an offering for sin, God condemned sin in the flesh, subdued, overcame, deprived it of its power, all who accept that sacrifice, so that the righteous and just requirement of the law might be fully met in us who live and move not in the ways of the flesh, but in the ways of the Spirit. Our lives governed not by the standards and according to the dictates of the flesh, but controlled by the Holy Spirit. Firman Tuhan berkata bahwa pentingnya salib Tuhan hanya akan terpenuhi bagi mereka yang hidup tidak di dalam daging tetapi hidup di dalam roh, yang artinya hidupnya tidak dikontrol oleh keinginan daging tetapi dikontrol oleh Roh Kudus. The word of God says that the significance of God's cross will only be fulfilled for those who live not in the flesh but in the Spirit, which means their lives are not controlled by the desires of the flesh, but controlled by the Holy Spirit. Seberapa sering kita yang mengaku sebagai anak Tuhan dengan rela mau hidupnya dikontrol oleh Roh Kudus, atau baru tahu bahwa penting sekali bagi hidup kita untuk dikontrol oleh Roh Kudus. How often do we, who claim to be the children of God, willingly allow our lives to be controlled by the Holy Spirit, or just found out that it's very important for our lives to be controlled by the Holy Spirit? Ingat, dikontrol oleh Roh Kudus artinya kita akan menyangkal dan mengenyampingkan keinginan daging kita. Remember,
Being controlled by the Holy Spirit means we will deny and set aside the desires of our flesh. Mengapa penting sekali untuk hidup dipimpin oleh roh dan bukan oleh daging? Why is it so important to live by the Spirit and not by the flesh? Roma pasal 8 ayat 6 sampai 8 berkata, tetapi keinginan daging yang merupakan akal budi dan pikiran tanpa Roh Kudus adalah maut. Maut yang meliputi semua kesengsaraan yang timbul dari dosa, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Tetapi keinginan Roh Kudus adalah hidup dan damai sejahtera, baik sekarang maupun selamanya. Ayat 7, hal itu karena keinginan daging dengan segala keinginan dan maksud kedagingannya memusuhi Tuhan. Karena ia tidak takluk kepada hukum Tuhan. Memang ia tidak dapat melakukannya. Jadi mereka yang hidup dalam keinginan daging, yang melayani selera dan dorongan sifat kedagingannya, tidak dapat menyenangkan atau memuaskan Tuhan atau berkenan kepadanya. Romans 8 verse 6 to 8. Now the mind of the flesh, which is sense and reason without the Holy Spirit, is death. Death that comprises all the miseries arising from sin, both here and hereafter. But the mind of the Holy Spirit is life and soul, peace both now and forever. That is because the mind of the flesh, with its carnal thoughts and purposes, is hostile to God, for it does not submit itself to God's law. Indeed, it cannot. So then, those who are living the life of the flesh, catering to the appetites and impulses of their carnal nature, cannot please or satisfy God or be acceptable to Him. Firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus itu mendatangkan kehidupan dan kedamaian bagi jiwa kita, baik sekarang maupun selamanya. The Word of God says that the Holy Spirit brings life and peace to our souls, both now and forever. Bukankah kita semua menginginkan kedamaian di dalam jiwa kita untuk selama-lamanya? Don't we all want peace in our souls forever? Apalagi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan huru-hara. Especially in the midst of a world that's full of chaos? Firman Tuhan sudah memberikan jawabannya. The Word of God has given the answer. Jika kita ingin memiliki kehidupan dan damai itu, maka kita harus lebih memilih untuk dikontrol dan dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup di dalam kebenaran. If we want to have life and peace, then we must choose to be controlled and led by the Holy Spirit, living in righteousness. Bukankah mudah, saudara-saudari? Isn't it easy, friends? Jika kita selalu hidup di dalam kekhawatiran, itu dikarenakan hidup kita yang masih belum dipimpin oleh roh, melainkan masih dipimpin oleh daging. If we are always living in constant worry, it is because our lives are not yet led by the Spirit, but in the flesh. Nah, mengapa ayat di sini juga berkata bahwa mereka yang hidupnya dikontrol oleh daging akan mati? And why does this verse also say that those whose lives are controlled by the flesh will die? Di ayat ini Tuhan berkata bahwa mereka yang pikiran dan tujuan hidup seseorang yang hidup di dalam daging bertentangan dengan hukum-hukumnya Tuhan. Sehingga keinginan hidup untuk tidak menyenangkan Tuhan dan tidak dapat diterima oleh Tuhan. In this verse, God says that those whose thoughts and life goals live in the flesh are in conflict with God's laws, such that the desires in their life are not pleasing to God and cannot be accepted by God. Jelas sekali saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan rela mati di atas kayu salib agar kita dapat dan mampu hidup di dalam kebenaran, hidup taat, hidup kudus dan menyenangkan Tuhan. Bukan untuk seenaknya hidup di dalam dosa. It is very clear, dear brothers and sisters in the Lord, that God was willing to die on the cross so that we can and are able to live in righteousness, live obediently, holy and pleasing to God,
not to live freely according to the flesh. Terus bagaimana dengan banyak orang yang selalu berkata, kasih Tuhan itu kan ada untuk saya selama-lamanya. So what about God's love that is always there forever for those who acknowledge and believe in God's sacrifice on the cross? Bukankah jika kasih Tuhan itu kekal sehingga jaminan keselamatan itu juga sudah pasti ada? Is it not true that if God's love is eternal, then the guarantee of salvation would already be certain? Sewaktu saya masih sekolah teologi, saya masih ingat sekali, banyak sekali debat dan juga argumen, diskusi yang ada di grup mengatakan bahwa pengorbanan dan kasih Tuhan itu ada untuk selama-lamanya. When I was still studying theology, I still remember very well the discussions in our group regarding God's sacrifice and love. They very confidently said that God's love and sacrifice is eternal and everlasting for all who have accepted Jesus as Savior. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan? 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia, dosa yang menentang Tuhan dan ajarannya. Dan janganlah kamu mengasihi apa yang ada di dalam dunia. Jikalau seseorang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam dia. But what does God's word say? 1 John 2 verse 15 says, do not love the world of sin that opposes God and His precepts, nor the things that are in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa siapapun yang masih hidup di dalam dosa, maka kasih Bapa tidak ada di dalam dia. The word of God clearly says that whoever still lives in sin, then the love of the Father is not in him. Jika kasih Bapa tidak ada di dalam diri kita, apakah keselamatan kita sudah terjamin? If the love of the Father is not in us, is our salvation guaranteed? Tidak. No. Karena tanpa kasih Bapa di dalam hidup kita, kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Itulah pentingnya salib Tuhan bagi kita, yaitu untuk hidup di dalam kebenaran. Because without the love of the Father in our lives, we cannot love God with all our hearts. That is the importance of God's cross for us, to live in righteousness. Yang ketiga, salib Tuhan memberikan kehidupan kekal. Third, God's cross gives eternal life. Titus 3 ayat 4-7 berkata, tetapi kebaikan dan kemurahan Tuhan, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, telah nyata dalam rupa manusia sebagai manusia Yesus Kristus. Ia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena belas kasihan dan kemurahan-Nya sendiri, yaitu oleh permandian dalam kelahiran kembali. Artinya transformasi rohani, regenerasi, dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat 6, yang dilimpahkannya dengan berlimpah-limpah kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita dibenarkan, dibebaskan dari kesalahan dosa oleh kasih karunia-Nya yang penuh belas kasihan dan tak layak, dan supaya kita dinyatakan sebagai orang yang berkenannya kepadanya dan diangkat menjadi ahli waris hidup yang kekal, sungguh-sungguh mengalaminya sesuai dengan pengharapan kita jaminannya. Titus 3 verse 4-7 says, but when the goodness and kindness of God our Savior and His love for mankind appeared in human form as the man, Jesus Christ, He saved us, not because of any works of righteousness that we have done, but because of His own compassion and mercy, by the cleansing of the new birth, spiritual transformation, regeneration, and renewing by the Holy Spirit, whom He poured out richly upon us through Jesus Christ our Savior, so that we will be justified, made free of the guilt of sin by His compassionate, undeserved grace, and that we will be acknowledged and as acceptable to Him and made heirs of eternal life, actually experiencing it according to our hope, His guarantee. Firman Tuhan berkata bahwa dikarenakan kebaikan, kasih setia, dan belas kasihan Tuhan, Dia menyelamatkan kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib, agar kita bisa dibenarkan dan bisa lahir baru lewat Roh Kudus-Nya.
The word of God says that because of God's goodness, compassion, and mercy, He saved us through His sacrifice on the cross so that we can be justified through the new birth, meaning the spiritual transformation abundantly poured out through Jesus Christ. Ya, perubahan rohani yang diberikan secara berlimpah lewat Yesus Kristus agar kita dapat diakui dan diterima oleh Tuhan dan bisa mendapatkan hidup yang kekal. Yeah, the spiritual transformation abundantly poured out through Jesus Christ, our Savior, so that we can be acknowledged and accepted by God and we can have eternal life. Bukankah ini hal yang luar biasa, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan? Isn't this incredible, beloved brothers and sisters in the Lord? Kalau dipikir-pikir, kasih Tuhan itu sungguh benar-benar agape dan luar biasa. If we think about it, God's love is indeed truly agape and amazing. Kita yang berdosa, kita yang diselamatkan. Kita diberikan kehidupan kekal. We are the sinners, He died for us on the cross, and we are given eternal life. Tetapi satu hal yang perlu diingat bahwa semua itu hanya akan diberikan ketika kita sudah lahir baru. However, one thing that needs to be remembered is that all of this will only be given when we are born again. Artinya ada perubahan rohani, ada pertobatan di dalam hidup kita yang telah mempercayai dan menerima salib Yesus. Which means there is a spiritual transformation, there is repentance in our life for those who have believed and accepted the cross of Jesus. Hal ini telah dikonfirmasi di Kolose 3 ayat 1 sampai 5 yang berkata, "Jadi, jika kamu telah dibangkitkan bersama Kristus ke dalam hidup yang baru, dengan demikian berbagi kebangkitannya dari antara orang mati, terarahlah kepada dan carilah harta yang kaya dan yang kekal yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Tuhan." Ayat 2, "Dan tetapkanlah pikiranmu dan arahkanlah itu kepada apa yang di atas, yaitu perkara-perkara yang mulia, dan janganlah kepada apa yang di bumi. Karena kamu telah mati dengan dunia ini, dan hidupmu yang baru dan yang sebenarnya tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan dirinya, maka kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Karena itu, bunuhlah, matikanlah, cabutlah kuasa keinginan jahat yang bersembunyi di dalam anggota-anggota tubuhmu, dorongan-dorongan hewani dan segala sesuatu yang bersifat duniawi di dalam dirimu yang digunakan dalam dosa, kejahatan seksual, kenajisan, selera hawa nafsu, keinginan-keinginan jahat, serta segala keserakahan dan ketamakan. Karena itulah penyembahan berhala, mempertuhankan diri dan hal-hal ciptaan lain sebagai ganti Tuhan. This has been confirmed in Colossians 3 verse 1 to 5, which says, "If then you have been raised with Christ to a new life, thus sharing His resurrection from the dead, aim at and seek the rich eternal treasures that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. And set your minds and keep them set on what is above, the higher things, not on the things that are on the earth. For as far as this world is concerned, you have died, and your new, real life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in the splendor of His glory. So kill, deaden, deprive of power the evil desire lurking in your members, those animal impulses and all that is earthly in you that is employed in sin, sexual vice, impurity, sensual appetites, unholy desires, and all greed and covetousness, for that is idolatry, the defying of self and other created things instead of God." Firman Tuhan berkata, jika kita sudah dibangkitkan bersama dengan Yesus, yang artinya kita
telah menang atas kutukan dosa. Maka dari itu tujuan hidup kita seharusnya adalah mencari kehidupan kekal yang dari atas, di mana tempat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. God's word says if we have been resurrected together with Jesus, which means we have also triumphed over the curse of sin, then our life purpose should be to seek eternal life from above, where Jesus sits at the right hand of the Father. Firman Tuhan berkata di ayat 2-nya adalah kita harus memusatkan semua pikiran kita ke atas, hal-hal yang berpusat kepada Tuhan, dan bukan memusatkan pikiran kita dengan hal-hal yang ada di dunia, karena kita sudah mati oleh dunia dan hidup kita yang baru, yang benar hanya ditemukan di dalam Tuhan. The word of God says in verse 2 that we must set all our thoughts on what is above, things centered on God, and not set our minds on the things of the world, because we are already considered dead by the world, and our new life that is true is only found in God. Jika hidup kita artinya identitas kita, seluruh kehidupan dan tujuan hidup kita hanya ditemukan di dalam Tuhan. If our life means our identity, our whole life and purpose is only found in God. Jika hidup kita, identitas, seluruh kehidupan dan tujuan hidup kita masih dipenuhi dengan berhala, maka Tuhan tidak ada di dalam hidup kita. If our life, which is our identity, whole life and purpose is still filled with idols, then God is not in our lives. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, biarlah malam ini kita disadarkan pentingnya salib Kristus di dalam hidup kita. Dear brothers and sisters in the Lord, let us be made aware of the significance of the cross of Christ in our lives. Salib Tuhan memang dipandang sebagai hal yang paling hina dan rendah di mata dunia. God's cross is indeed seen as the most despicable and lowest thing in the world's eyes. Tetapi dari firman Tuhan yang telah kita pelajari, kita sadar betul bahwa salib yang hina itu yang ditanggung oleh Tuhan agar kita manusia yang berdosa bisa bebas dari kutukan dosa. Kita bisa hidup di dalam kebenaran dan bahkan mendapatkan hidup yang kekal. But from the word of God that we learn above, we have become very aware that the lowly cross was borne by God so that we, sinful humans, can be free from the curse of sin, live in righteousness, and even gain eternal life. Saudara-saudara yang terkasih, jika saudara mengetahui pentingnya salib Tuhan, apakah saudara mau secara tulus membuktikan rasa syukur saudara terhadap Tuhan? Brothers and sisters in Christ, if you have understood the significance of His cross, would you show your gratitude genuinely to God? Jika saudara mengatakan iya, marilah kita semua yang ada di sini bersama-sama membuat keputusan yang tegas dan berkomitmen untuk memiliki dan memperjuangkan lahir baru yang sejati, pertobatan sejati di dalam hidup kita. If you said yes, let all of us here together make a decisive and disciplined decision to have and fight for a genuine rebirth, meaning true repentance in our lives. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Heavenly Father, thank you for your word this evening. Biarlah kami semua yang ada di sini diingatkan untuk menghargai pengorbanan salib-Mu dengan menaati-Mu sampai akhir hidup kami. Let all of us who are here be reminded to appreciate the sacrifice of your cross by obeying you until the end of our lives. Ampuni kami ya Tuhan, jika seringkali kami melupakan tujuan pengorbanan-Mu dan tidak menghargai pengorbanan-Mu. Forgive us, Lord, if we often forget the purpose of your sacrifice and do not appreciate it. Bantulah kami Tuhan, lembutkan hati kami. Help us, Lord, soften our hearts. Agar kami mau menjadi pengikut-Mu yang taat, setia,
dan yang berjalan di dalam kekudusan. so that we will become your obedient, faithful followers who walk in holiness. Terima kasih Tuhan, Thank you, Lord. inilah doa kami. This is our prayer. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Only in your name we pray and give thanks. Amin. Amen. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you. God bless you.